Halo, berjumpa kembali bersama saya Risa Riani dari SMK Negeri 2 Morotewe. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Pada kesempatan ini kembali saya berbagi materi untuk pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 10 tingkat SMA SMK tentang peran Roh Kudus. Sebelum kita lanjut kepada materi, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa mohon Roh Kudus tetap tinggal dalam hatiku. Ya Roh Kudus, penasihat yang sungguh penuh kuasa, pengikat yang kudus antara Bapa dan Putra, harapan bagi mereka yang bersedih, turunlah dalam hatiku dan tinggallah di dalamnya. Nyalakanlah jiwaku yang nyaris padam dengan kasih-Mu, agar aku dapat sepenuhnya menjadi milik-Mu. Aku percaya bila Engkau tinggal di dalam aku, Engkau juga akan menyediakan tempat tinggal bagi Bapa dan Putra. Oleh karenanya, berkenanlah datang kepadaku, penasihat jiwa-jiwa yang ditinggalkan, pelindung mereka yang membutuhkan. Bantulah aku dalam kelemahanku dan dukunglah dalam kegoyahanku. Datanglah dan sucikanlah diriku. Semoga iblis tidak berniat memiliki diriku. Engkau mengasihi yang bersahaja dan menyingkirkan yang sombong. Datanglah kepadaku kemuliaan orang yang hidup dan harapan orang mati. Tuntunlah diriku dengan karunia kasih-Mu, agar aku senantiasa menyenangkan hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran dari materi peran Roh Kudus adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu memahami peran Roh Kudus yang melahirkan, membimbing, dan menghidupi gereja, baik yang terungkap dalam kitab suci maupun tradisi, menghayatinya dalam kehidupan pribadi, serta mewujudkannya dengan menjalani hidup yang diresapi dan diarahkan oleh Roh Kudus. Sesudah melaksanakan misinya di bumi ini, Yesus kembali kepada Bapa di surga. Ia kemudian mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk mendampingi semua pengikut-pengikutnya dalam melanjutkan karyanya, yakni mewartakan kerajaan Allah. Pada bagian ini akan dipaparkan tentang tanda-tanda atau lambang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. 1. Tanda atau lambang Roh Kudus. Manusia sering menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang untuk mengungkapkan hal-hal yang dianggap memiliki makna penting dalam hidupnya. Tuhan sering diperkenalkan lewat lambang-lambang, tanda-tanda, dan lambang-lambang yang sering digunakan untuk Allah Roh Kudus antara lain sebagai berikut. A. Air. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali dalam pembaptisan. Dalam hidup sehari-hari, air dijadikan sebagai lambang kehidupan yang menyegarkan dan membersihkan. B. Urapan. Dengan minyak suci dalam inisiasi, Kristen melambangkan Roh Kudus.
Dalam inisiasi Kristen, khususnya dalam sakramen penguatan atau krisma, dengan urapan minyak suci seseorang dikuatkan oleh Roh Kudus. C. Api. Api melambangkan daya transformasi Roh Kudus. Roh Kudus turun atas para rasul pada hari raya Pentakosta dan memenuhi mereka. Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 3 sampai dengan 4 dalam rupa lidah-lidah api. Roh Kudus dalam lambang api itu mengubah para rasul dari penakut menjadi pemberani dan bersemangat untuk mulai menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. D. Awan dan sinar. Kedua lambang ini selalu berkaitan satu sama lain. Awan dan sinar melambangkan kehadiran penampakan Roh Kudus. Bisa dilihat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 34 sampai dengan 35 dan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9. Kristus telah disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Bisa dilihat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 27. Dan di dalam Dia Bapa juga memeteraikan tanda miliknya atas kita. Gambaran meterai menandakan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak terhapuskan dalam penerimaan sakramen pembaptisan, penguatan, dan tahbisan. Meterai dipakai dalam tradisi untuk mengungkapkan karakter yang tidak terhapuskan, tanda yang ditanamkan oleh ketiga sakramen yang tidak dapat diulangi. F. Tangan. Tangan merupakan lambang pemberkatan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberkati anak-anak kecil dengan meletakkan atau menumpangkan tangan ke atas mereka. Atas namanya, para rasul melakukan hal yang sama. Melalui penumpangan tangan, Roh Kudus diberikan. G. Jari. Dengan jari Allah Yesus mengusir setan. Bisa dilihat dalam Lukas 11 ayat 20. Sementara perintah Allah ditulis dengan jari Allah atas loh-loh batu. Bisa dilihat dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 18. Dalam Madah, datanglah Roh Kudus, diserukan kepada Roh Kudus sebagai jari tangan kanan Bapa. H. Merpati. Pada akhir air bah lambang pembaptisan merpati yang diterbangkan oleh Nabi Nuh dari dalam bahtera kembali dengan membawa sehelai daun zaitun di paruhnya sebagai tanda bahwa bumi sudah dapat didiami lagi. Waktu Yesus naik dari air pembaptisannya di sungai Yordan, Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati. Yang kedua, karunia Roh Kudus. Pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus juga mengaruniakan banyak keutamaan kepada para rasul dan umat yang hadir pada waktu itu kepada Petrus dan para rasul. Roh Kudus mengaruniakan kemampuan untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, mengadakan mukjizat, dan sebagainya. Dalam tradisi gereja, kita mengenal adanya 7 karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus itu biasanya dihubungkan dengan, bisa dilihat dalam kitab Yesaya, bab 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Keenam karunia roh yang disebut dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 2 ini kemudian dilengkapi dengan roh kesehatan,
sehingga jumlahnya lengkap menjadi 7. Ketujuh karunia Roh Kudus itu adalah sebagai berikut. A. Roh kebijaksanaan. Roh kebijaksanaan membantu kita untuk mengenal perkara-perkara Allah dan menilai segala sesuatu menurut kacamata Allah. Karena itu, kita akan dapat lebih mementingkan hal-hal surgawi daripada hal-hal duniawi. B. Roh pengertian. Roh pengertian memampukan akal budi kita untuk mengenal keagungan Tuhan, memahami kebenaran ilahi, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Kita dibantu memahami kebenaran ilahi karena Roh Kudus menerangi segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bisa dilihat dalam 1 Korintus bab 2 ayat 10. C. Roh nasihat. Roh nasihat membantu kita untuk dapat menilai dan mengambil keputusan secara tepat dan memilih jalan yang paling aman dan berkenan pada Allah. Keputusan yang kita ambil tidak berdasarkan emosi, hawa nafsu, atau kesalahpahaman. D. Roh keperkasaan. Roh keperkasaan menguatkan kehendak kita agar tekun dalam iman, berani menanggung resiko sebagai orang Kristen, dan memikul salib kita. Bukankah kita sering mempunyai banyak niat baik, namun pelaksanaannya berbeda karena berbagai alasan? Roh keperkasaan akan membantu mewujudkan niat baik kita itu. E. Roh pengenalan. Roh pengenalan membantu kita untuk mengenal Tuhan dan diri sendiri. Selain itu, roh pengenalan membantu kita mengenal ciptaan sebagai hal yang sementara sehingga kita tidak terbuai atau lekat padanya. F. Roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati Allah dengan penuh cinta dan membantu kita untuk menghindari perbuatan dosa. Dengan karunia roh takut akan Allah, kita akan semakin percaya kepada Allah dan makin rendah hati karena menyadari kedosaan kita. G. Roh kesalehan. Roh kesalehan akan menyembuhkan hati kita yang keras agar semakin terbuka untuk mencintai Allah dan sesama. Dengan karunia roh kesalehan, kita dibimbing untuk selalu berterima kasih atas karunia-karunia Allah dan kita mudah bersyukur serta memuji Allah. Dengan karunia roh kesalehan, kita juga dibantu lebih bersikap murah hati terhadap sesama. Saya kira demikianlah penyampaian materinya, tapi sebelum kita mengakhiri, kita akhiri ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, agar senantiasa bisa membawa kami kepada kebaikan. Aturlah seantero hidup kami, agar kami hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu. Roh Kudus senantiasa berperan dalam hati kami, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat sesuai dan seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah penyampaian materi tentang peran Roh Kudus pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk khususnya anak-anak di tingkat SMA, SMK kelas 10. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di materi-materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.